Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar kembali. Tema 1, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 6 SD. Nah anak-anak, sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang isi teks laporan hasil pengamatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan ide pokok dan simpulan pada teks laporan hasil pengamatan dengan tepat. Sudah siap untuk belajar? Ayo, ambil bukunya, lalu catat hal-hal penting pada sajian materi hari ini. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pertama. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Ada yang tahu? Nah, Bapak kasih tahu bahwa teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Isinya apa saja teks laporan hasil pengamatan? Yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, ada kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga adalah simpulan. Itu dia isi dari teks laporan hasil pengamatan. Yuk kita lihat yuk. Contoh dari teks laporan hasil pengamatan berikut ini. Teks laporan pengamatan tanaman singkong. Kita tulis dulu, hal yang diamati adalah tanaman singkong. Kemudian yang kedua, waktu pengamatannya tanggal 13 Juli 2021. Tempat pengamatan kebun sekolah. Lanjut, tujuan pengamatannya adalah untuk mengetahui bagian-bagian tanaman singkong. Kemudian kita tulis hasil pengamatan kita. Otomatis kita harus amati dulu baru bisa menulis hasil pengamatan. Klasifikasi tanaman singkong adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Euphorbiales, family Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot utilissima. Dari Anonim 2002. Singkong adalah tanaman dikotil berumah satu yang ditanam untuk diambil patinya yang sangat layak cerna, yang terkandung di dalam akar lumbung ubi yang salah kaprah disebut umbi. Sebagai tanaman semak belukar tahunan, singkong tumbuh tinggi 1 hingga 4 meter dengan daun besar yang menjari atau palmate dengan 5 hingga 9 lembar daun. Nah, itu tadi adalah informasi umumnya.
Sekarang adalah kumpulan fakta-faktanya. Secara morfologis, bagian singkong dibedakan menjadi batang, daun, singkong, dan bagian ekor pada bagian ujung singkong. Batangnya tegak setinggi 1,5 hingga 4 meter, bentuk batang bulat dengan diameter 2,5 hingga 4 cm, berkayu dan bergabus. Batang berwarna kecoklatan atau keunguan dan bercabang ganda 3. Batangnya memiliki pola percabangannya khas yang keragamannya bergantung pada kultivar. Daun singkong unik bentuknya yaitu menyerupai jari tangan. Oleh karena itu, daun singkong termasuk ke dalam golongan daun menjari. Tangkai daun berwarna merah keunguan. Akar tanaman masuk ke dalam tanah sekitar 0,5 hingga 0,6 meter. Beberapa akar ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau karbohidrat. Akibatnya ukurannya terus membesar mengalahkan ukuran lainnya. Akar yang besar inilah yang disebut sebagai umbi singkong. Berdasarkan warna daging, umbi singkong dibedakan menjadi 2, yaitu singkong kuning dan singkong putih. Berdasarkan rasanya, singkong dibedakan menjadi 2, yaitu singkong pahit dan singkong manis. Kemudian kita buat simpulannya. Simpulannya adalah bagian singkong dibedakan menjadi batang, daun, singkong, dan bagian ekor pada bagian ujung singkong. Batangnya tegak setinggi 1,5 hingga 4 meter. Bentuk batang bulat dengan diameter 2,5 hingga 4 cm, berkayu dan bergabus. Daun singkong unik bentuknya yaitu menyerupai jari tangan. Oleh karena itu daun singkong termasuk ke dalam golongan daun menjari. Tangkai daun berwarna merah keunguan. Akar tanaman masuk ke dalam tanah sekitar 0,5 hingga 0,6 meter. Beberapa akar ini digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau karbohidrat. Akar inilah yang disebut sebagai umbi singkong. Nah, itu dia teks laporan hasil pengamatan yang berisi 1 tadi ada informasi umum, yang kedua ada kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Kalian juga harus mencoba nanti ya. Selanjutnya adalah ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari 1. Ide pokok disajikan dalam beberapa paragraf. Berikut langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ya, itu langkah-langkahnya untuk menemukan ide pokok. Dan hal ini sudah dipelajari di kelas 5. Kemudian penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Yang pertama kita tulis dulu judul teks laporannya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak atau lingkaran. Selanjutnya kita beri panah. Panah menunjukkan adalah ide pokoknya. Ada berapa paragraf, misalnya ada 4 ya kita buat panah 4. Maka kita masukkan setiap panah adalah ide pokok paragraf 1. Kita taruh di lingkaran atau kotak. Kemudian panah kedua ide pokok paragraf kedua. Panah ketiga ide pokok paragraf ketiga. Dan panah keempat adalah ide pokok paragraf keempat. Kalian bisa kreasikan sendiri bentuk diagramnya sesuai dengan ide pokoknya masing-masing ya. Lanjutannya adalah simpulan teks laporan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah,
itulah langkah-langkah membuat simpulan suatu paragraf. Berikut contoh suatu paragraf. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung. Nah, dari paragraf tersebut kalian bisa menyimpulkan mana simpulannya, ya. Nah, berikutlah simpulan paragraf. Tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya cukup mudah. Itulah simpulan dari paragraf tadi. Kalian juga bisa mencari paragraf-paragraf lain untuk dicari simpulannya, bahkan ide pokoknya. Nah, sekarang kita di tugas kalian, yaitu tugas kelompok. Buatlah laporan pengamatan bersama teman-teman kalian. Objeknya bebas, boleh tumbuhan, boleh juga hewan. Jumlah anggota kelompok paling banyak 3 hingga 4 siswa. Ya, kalian akan diberi waktu seminggu. Jadi nanti pada hari Selasa depan tanggal 20 kalian sudah mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Ya. Jangan lupa difoto tugasnya, diketik dengan komputer ya. Selamat mengamati. Bapak cukupkan sekian hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.